Halo, bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari teman-teman Anatera Resort Kuta. Nah, di sini sudah ada Kak Mutiara Siva Duyati. Halo. Selaku Marketing Communication Anatera. Apa kabar, Kak? Kabar baik, Pak. Baik, ya? Alhamdulillah. Baik sekali. Macet nggak tadi? Cukup macet, tapi masih bisa dilalui lah. Oh iya, kebetulan Kuta ya soalnya. Iya, dari Kuta Kuta. ke Denpasar lumayan ya. Lumayan, Pak. Kemudian juga ada Kak Ali Rofik Haryanto. Iya benar Apa Pak. kabar, Kak? Iya baik Pak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sebagai sales eksekutif di Anatera. Benar. Ya, kan, ya. Aduh, asik juga nih kita ngomongin soal hotel ya. Ini Benar. juga ada adik-adik saya. Ada siapa? Halo Ratu. Satu Halo. lagi. Halo Wardah, salam kenal Kak. Salam kenal. Ya, selamat bergabung di podcast kami. Kita akan ngobrolin tentang topik yang oke nih hari ini, tentang hospitality, khususnya juga tentang Anatera Resort Kuta. Ya. Nah, mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pak. Ini santai kan ya? Siapa dulu yang mau jelasin nih? Kak Ali dulu atau Kak Aliara dulu? Boleh dari tergantung. Kak Yara dulu ya. Tergantung pertanyaannya ya. Tergantung pertanyaannya, Pak. Kita kombinasi aja langsung ya. Iya. Betul. Sambil saling melengkapi. Iya, gitu kita ya. bisa menyesuaikan kok, Pak, nanti. Menyesuaikan pertanyaan gitu ya. Iya. Baik. Oke, mungkin ke Kak Yara dulu nih, sapaannya Mutiara, namanya sapaannya Kak Yara. Netizen nih banyak yang nanya tentang lokasi Anatera. Jauh nggak sih dari airport? Karena banyak orang yang ingin ke Bali itu pengennya cepat-cepat, tidak lama-lama ke airport. Gimana sih sebenarnya lokasi Anatera nih, Kak? Ya. Baik, untuk lokasi kami itu tepatnya di Jalan Kubu Anyar nomor 31. Untuk jarak tempuh atau waktu tempuh dari airport ini sangat dekat dan sangat cepat sih ya Pak. Itu di sekitar 5 sampai 8 menit tergantung mau pakai kendaraannya apa. Kembali lagi karena kan belum lagi misalnya ada lampu merah dan lain-lain. Tapi itu saya jamin kurang dari 10 menit dari airport menuju Anatera itu udah bisa sampai. Kalau dibilang tergantung mau pakai kendaraannya apa, memang ada layanan antar jemput Pak itu? Oh ada dong Pak. Kami setiap hari itu melayani pelayanan antar jemput. Itu ada di setiap jam 11 sama jam 4 sore. Itu antar jemput gitu. Spesial untuk tamu yang akan stay maupun tamu yang akan check out. Jadi nanti bisa info dulu ke kami melalui front office maupun reservasi. Setelah itu kami bisa bantu untuk antar untuk berapa orangnya, nanti kami bisa menyesuaikan kendaraannya Pak. Jadi Kita di juga ada jam-jam itu provide. sudah selalu ready ya? Selalu ready Pak. Tuh, provide kami ada kendaraannya juga, ada untuk jumlah banyak kita menggunakan HS, ada juga yang untuk jumlah sedikitnya kita Iya, ada iya. mobil yang di bawah itu. Pribadi. Maksudnya kalau ada semacam grup yang banyak seperti 10 di atas 10. Jadi 10 bisa. Bisa Kita banget, Pak. maksimalnya itu di 12 Pak. Karena kan sambil bawa barang juga kan. Dan itu pengantaran itu nggak cuma ke bandara aja. Kita di jam 11 dan jam 3. Jam 4 sore itu kita ada pengantaran di Discovery Ke Mall, Discovery ya. Krishna oleh-oleh, Oh. sama ke bandara. Itu include pengantar ke tempat-tempat itu ya? Iya, include Iya, pengantaran. di surrounding hotelnya kita sudah free juga Pak. Free juga. Betul. benar. Kebetulan kami juga ada kerjasama dengan beberapa tempat rekreasi atau tempat wisata di sekitar hotel. Itu kita sudah free drop off. Contohnya ke Discovery Mall untuk nonton kecak dance dan fire dance, kita udah free drop offnya di situ. Itu sudah nggak kena cas lagi? Enggak, itu sudah free Pak. Sudah include gitu ya? Sudah include. Mantap ini ya. Iya. Jadi pokoknya yang mau cari all item di Anatera pilihannya. Wah. Yeay. Kalau di luar jam itu Kak kira-kira? Oh, kalau untuk di luar jam itu kita juga ada pengantaran ke bandara. Itu kalau untuk mobil kecil yang maksimal di 4 orang itu kena casnya di 100.000. Itu sangat murah sekali. Dan Iya, untuk yang affordable. 9 sampai 10 orang itu pakai HIS kita, itu kenanya cuma 200.000. Itu Iya. tuh cukup terjangkau. Itu sudah special rate sih dari kita.
Emang Anatera itu ada artinya nggak sih nama itu? Kebetulan kalau untuk artinya sepertinya Mungkin ini hanya owner yang tahu ya Pak. benar. Biar owner aja yang menjelaskan. Iya. Nanti ownernya kita undang ya juga datang ke sini. Boleh Pak. Oke Kak, jadi kalau bicara soal pasar, kita ingin tahu juga nih pasar yang disasar oleh Anatera ini pasar domestik atau itu pasar internasional. Boleh nggak jelasin sih tentang okupansi di hotel saat ini seperti apa gitu loh Pak? Mereka siapa aja sih yang suka datang ke situ? Kebanyakan. Baik, untuk Anatera sendiri kita semuanya al-market untuk market kita, dan untuk yang dominan biasanya kita di Aussie itu peringkat Aussie ya? pertama Pak. Yang pertama. Dan untuk peringkat kedua untuk bulan ini di Indonesia domestik, dan kebetulan kita juga salah satu hotel yang dituju untuk para government dan corporate Pak. Government. Jadi karena kita Betul. punya meeting room, kita punya 4 meeting room dan punya 1 boardroom, dan kita juga punya ballroom dengan kapasitas 120 untuk round table, tinggi ceilingnya di 6 meter, dan kita juga punya sky deck dengan kapasitas 200 untuk round table. Kalau tidak di set di round table bisa nampung berapa banyak? Kalau untuk ballroom kita, untuk classroom itu kita bisa 130 Kalau classroom? classroom, dan kalau untuk teater bisa sampai 200. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak karena kan Karena kalau teater. classroom pakai meja masih ya? Benar. Iya. Dan untuk meeting room kita, masing-masing meeting room itu bisa di-cut Pak, dan bisa dijadikan satu. Contohnya di Samuan 1, 2, dan 3 itu bisa dijadikan satu untuk maksimal di round table 90 pack. Kalau untuk classroom di 90 pack juga. Kalau untuk teater bisa sampai 120 sampai Jadi sekat 150. tiranya bisa dibuka gitu ya? Benar. Bisa. Iya. Dan itu kalau di sekatnya masing-masing meeting room di 30 untuk kapasitasnya. Kapasitasnya ya? Iya, benar Pak. Kalau untuk meeting-meeting kecil, misalnya untuk deal-dealan ada juga nggak sih? Kebetulan ada Pak, itu tadi yang namanya boardroom, Samuan boardroom. Ada Itu boardroom. dengan kapasitas maksimal di 15 pack. 15 P. Iya. Full service ya? Iya. Tapi ada juga nih Pak, kalau misalnya meetingnya mau meeting santai nih Ya, dengan ya, kapasitas yang tidak terlalu besar, Aha. kita juga bisa provide sekaligus dengan dinernya Pak. Ya kebetulan kita itu ada promo barbecue by the pool. Dia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu setiap jam 6 sampai jam 9 malam. Itu yang di atas itu ya? Di apa? Itu di area pool. Area pool. Di area Iya, pool. di Oh, restoran di situ ya? yang waktu itu Bapak kesana, nah di situ. Itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, Di untuk area pool tuh bisa barbekyuan kan? iya bisa, Bisa. Pak. Bisa, Nah, Pak. untuk hari ini pun ada Pak. Oh, gitu. Barbecue. Mantap. Iya, kalau misalnya nanti Bapak dan rekan-rekan mau ada rencana meeting, Iya, iya. misalnya di sana sambil santai, ngobrol-ngobrol sambil dinner itu bisa banget. Nah, di hari Selasa dan Kamisnya ada Satay and Wow. Itu live cooking juga Pak di situ. Bisa itu selain untuk meeting itu juga kalau misalnya mau ada party kecil-kecilan atau misalnya dalam jumlah besar juga itu bisa untuk birthday party di situ. Live musik bisa juga? Live musik ada Pak. Kita sudah Ya, include live sudah musik, termasuk Pak. live musik akustik Oh, gitu. kita. Iya, akustiknya. Jadi Iya, iya. setiap ada barbecue, itu kita sudah ada akustiknya. Akustik ya? Iya. Tuh. Lebih nyaman ya, lebih asik ya? Iya, kalau misalnya lokasi, misal Bapak kurang nyaman di dekat pool, mau pindah ke Skydeck, boleh banget. Oh gitu. Dipindah ke atas. Ada perubahan harga nggak pindah-pindah itu? Kalau untuk perubahan tergantung packnya ya Pak. Kalau kita untuk buka di area Skydeck itu minimal packnya di 50 pack. Jadi kalau lebih dari 50 pack itu tetap harga yang sama. Yang sama ya? Iya. Masih- Atau masih di 50 pack kita tetap kasih harga Aman yang ya? sama. Masih aman banget. Dengan Bisa lah, fasilitas ya. yang ada ini kan Anatera Resort bintang 4 ya Kak ya. Betul. Yang membedakan dengan bintang 4 yang lainnya ini kira-kira apa dari Anatera Hotel sendiri? Baik, mungkin fasilitasnya ya yang Oke. kita lebih banyakin. Karena di Anatera sendiri kita sudah ada klinik. Klinik kita juga sudah ikut sama dokter yang in charge. Oke. Dokter Itu- dan nurse-nya juga. Dan kita juga sudah ada kids playground, sudah include sama nanny.
Iya, Jadi untuk misal nanny-nya itu udah free. bisa guys. kalau Ini ya, misalnya di mau save juga ya ya, buat anak kecil-kecil bawa ya. anak di situ, misal orang tuanya mau spa dulu atau mau shopping dulu keluar kemana, anaknya dititip di situ masih aman. Masih aman. Ya, kita bener-bener full service. Nanti Ada yang nemenin nggak di situ? Kan? Ada Pak, Ada, Pak. memang ada orang yang in charge di dalamnya. Yang Jadi in charge. tidak semata-mata anak ditinggal gitu aja di situ enggak. Jadi ini lebih aman. Nanti juga ketika anak masuk itu didata nama orang tuanya siapa, nomor teleponnya dan lain-lain detailnya. Jadi in case anaknya nanti minta pulang atau apa, kita gampang untuk menghubungi. Menghubungi orang tuanya. Kayak Mereka gitu. dibatasi waktu nggak di situ? Enggak Pak, namun untuk Kids Club kami ini namanya Cenik Kids Club, kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Terus sudah Gitu. include sama nanny-nya dari jam segitu juga. Iya, jadi Itu memang. orang tuanya sudah santai aja, nggak perlu mikirin anaknya ya. Gitu? Benar. Iya, tapi kalaupun mau orang tuanya di situ juga bisa aja. Silakan aja sih. Bebas-bebas Banyak aja ya? juga, iya bebas kok Pak. Tapi kan aku pernah lihat dititipin aja tuh di situ kalian. Iya, kebanyakan sih memang seperti itu sih Pak. Asing beli-beli. Iya, kebanyakan yang memang seperti itu. Kebanyakan emang seperti itu dan ada yang ditinggal juga nge-mall dulu Pak orang tuanya. Atau ke pantai gitu kan. Kelihatannya anaknya juga enjoy aja. Enjoy aja, Pak, iya. Karena kan banyak Benar. permainan Pak di situ, aktivitasnya banyak di situ dan juga salah satu kita juga punya ada biliar juga Pak. Kita Iya. Ada biliar nih. Ada Pak. Ada, Pak. Ini suka Semakin bosan. enjoy ya. Suka nih. Orang tuanya main biliar, Iya, ya, anaknya mainan bikin juga. sport, Iya, gitu. betul. Jadi mungkin nggak yang jenuh. membedakan dari hotel bintang 4 lainnya kita fasilitasnya lebih komplit. Ya, fasilitas lebih lengkap, terus lebih family friendly juga gitu. Untuk swimming pool juga kami selain untuk dewasa juga ada untuk kidsnya. Di pool dekat pool islandnya itu ada kids clubnya. Untuk kamarnya juga kami provide untuk family room. Jadi sangat mendukung lah, apalagi untuk menyambut school holiday dalam waktu dekat ini. Anatera Resort Kuta rekomendasi sekali sih Pak. Untuk holiday. Betul. Apalagi Liburan sekolah ya. Iya, udah mulai nih dari akhir Juni ini kan. Betul ini sudah musim liburan nih. Benar. Apalagi kolam kita kan cukup luas Pak. Mantap. Iya, luas area banget kita ya. cukup luas untuk hotel kita kolamnya. Bisa dilihat seperti Pas banget lewat. Ini ternyata penampakannya langsung bisa. Iya, dilihat. penampakan seperti ini. Wah. Kalau Ini luas buat anak sekali. kecil gitu ya. Iya, luas sekali ini untuk kamar kita. Bisa ada yang langsung pool view, dia di center seperti ini. Mm-mm. Gitu. Nih. Nah, Ini berapa lantai ya? Ini ada 5 lantai, Pak. 5 lantai ya? Iya, Hmm. tuh. 5 lantai. Terus? Nuansanya adem sih, lebih ke tropical vibes kita. Asik ya. Iya. kira-kira Berapa kamar Kak total jumlah ini kamarnya? Untuk totalnya kita ada di 320 room dengan 9 tipe Pak. Apa aja tipenya? Untuk tipe terluas kita di Deluxe City Deluxe. View atau bisa biasanya disebut Deluxe No Balcony. Dan untuk tipe kedua ada Grand Deluxe City View. Dan tipe ketiga ada Deluxe Pool View. Dan tipe keempat ada Grand Deluxe Pool View. Yang ketiga tadi langsung depan pool ya? Yang Grand Deluxe Pool View Ada Pak. beberapa Ada pilihan sih, beberapa Pak. pilihan. Ada yang pool view, ada yang city view. Dan untuk luasnya juga untuk Grand Deluxe Pool View itu di 32 meter square Pak. Jadi cukup luas. Dan kita juga punya suite. Untuk suite room kita luasnya di 65 meter square. Wow. Jadi udah kayak lapangan bola Pak. 60 nih. Iya. Sangat luas ya. 65. Jangan lupa juga kita ada triple Iya. room. Triple Ini room. cocok juga nih Pak kalau misalnya ada government atau corporate. Biasa kan maksimal hotel dalam satu kamar itu hanya untuk 2 tamu Iya, aja. Jadi benar. kita bisa provide untuk 3 tamu dalam satu kamar. Untuk family roomnya juga bisa untuk 4 orang di kamarnya. Dan kita salah satu hotel di area Kuta Pak yang punya real triple ya Pak ya. Bukan extra bed. Jadi kita punya 35 room triple dengan masing-masing bednya itu single. Dengan 100 kali 200. Oh. Dan untuk luasnya di 46 meter square. Jadi cukup luas dan Cukup itu luas. sudah include ada balkonnya juga. Dan semua kamar kita non smoking, namun kita bisa smoking di area balkon. Iya. Dan semua kamar kita sudah sediakan ashtray, kecuali Deluxe City View yang tidak ada balkonnya tadi. Berarti cukup lapang ya untuk 46 Iya, meter benar. ya? Iya, benar, Pak. Wah, luar biasa. Ya, Fatma tadi mau nanya apa sih? Udah tadi Pak. Udah terwakilkan ya. Nah, ini deh dari tipe-tipe kamar yang udah kakak sebutin, kira-kira tipe favorit pengunjung di sana tuh tipe kamar yang
Mana? Untuk tipe Favorit, favorit nih, ya, favorit favorit nih. untuk paling Iya. favorit banget Grand Iya. Deluxe Full View sih. Hmm. Nah untuk Grand Deluxe Full View karena kita banyak juga Pak ya. Sebenarnya untuk tipe yang paling favorit itu Premier Full View. Premier sih. Cuman Premier kita kan cuman ada Terbatas ya. under 30 sampai 45-an. Jadi Grand Deluxe bisa kita opsi kedua Pak. Premier tuh level sultan nggak sih? Premier bisa dibilang iya sih Pak. Karena dia view-nya langsung view apa ke center Ke of center. pool-nya. Oh, iya. Itu di tengah-tengah, kebetulan kita kan letter U gitu ya untuk posisi bangunannya. Nah, si Premier ini di tengah-tengah. Jadi dia langsung lihat pool sama mengarah ke area lobby. Iya, iya, kemana-mana bisa lihat gitu ya. Benar. Iya. Jadi pas bener-bener center of attention-nya kelihatan banget des gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke, Nah, ada lagi? kalau sekarang kan masa-masa liburan ya Kak ya, seperti yang Kak Yara omongin tadi itu. Kira-kira bagaimana Anatera Resort Kuta ini mengantisipasi pada saat high season-nya itu sendiri? Lonjakan tamu yang cukup membludak seperti itu? Antisipasi lonjakan tamu ya. Iya. Kalau antisipasi sih kalau kami di perhotelan justru seneng-seneng aja ya kalau tamu membludak gitu kan. Gitu lah. Tapi sejauh ini sih nggak ada sih ya, nggak ada yang istilahnya yang melonjak sampai overbook itu nggak ada. Nggak ada yang Kebetulan overbook karena juga. kami juga kan kebetulan dengan 320 kamar itu udah sangat-sangat banyak ya jumlahnya gitu. Bisa memprovide lah Oke. sejauh ini untuk kedatangan tamu. Sejauh ini kedatangan tamu. Iya. Dan juga di area kota kan biasanya kan kita kamarnya nggak segitu banyaknya. Iya. Nah di kita cukup lumayan banyak dan bintang 4 jadi salah satu pilihan dan kita juga memaksimalkan itulah. Ya, dengan tadi juga kan beberapa tipe juga bisa menampung, ada yang untuk 2 tamu, 3, 4, bahkan 5 mungkin ya. Untuk suite-nya itu bisa extra bed dan lain-lain. Jadi sangat tertampung sih mau Sangat di banyak tertampung apapun. semuanya. Iya. Seberapa banyak pun. Betul. Nah, kapasitas itu untuk tempat konferensi itu buat masih bisa ya? Bisa Pak? Meeting-meeting itu ya? Bisa benar Pak. Dengan kapasitas 130 tadi itu. 130 sampai 100, 120 sampai 130 tadi. Ya, misalnya kayak tempat konferensi partai politik atau Benar. kegiatan-kegiatan yang membuat semacam gathering tim besar dulu. Benar. Iya, Bisa semua ya? jenis Bisa. kegiatan bisa, Pak. Segala jenis ya. Segala jenis Segala kegiatan. jenis, Pak. Misalkan Baik dari modeling, dari event gala Iya. dinner, gathering, meeting, kita bisa banget. Mau wedding juga kita bisa. Pak. Wedding bisa ya? bisa Bisa, dong, Pak. Pak. Bisa. Kita bisa di ballroom sama di skydeck. Skydeck. Kalau misalnya pengen yang outdoor nih, barangkali nanti Kak Wardah mau ada planning buat wedding kan di Bali. Mau pre-wedding. Aduh, pre-wedding bisa loh. Oke. Bisa. Ada promo-promonya nggak sih Kak kayak gitu? Ada promo. Ada. Nanti Kebetulan untuk wedding package kita ini harga 2026-2027 Pak masih promo di 50 juta include semua dari 100 pack Pak. Itu sudah include MC sama segala elektron, sama dekorasi, sama ruangan, makanya sama konsumsi. buffet dinner. Iya, itu sudah include di harga 50 juta all item. nah, pokoknya tinggal datang aja. Iya, iya. Itu buat pasangan. Dan itu Pernikahan. pernikahan Pernikahan. Pak. Wedding, ya. Wedding. Dan sudah All include in lah satu ya. kamar 2 malam untuk bride and groom. Oh. Dan 100. tidak lupa kamarnya 100 di set undangan. honeymoon. Iya, Pak. Boleh dong. Boleh tuh, Pak. Boleh, boleh. Barangkali nanti ada kebutuhan wedding kan. Siapa tahu saya nikah lagi ya. Oh iya, ada serem ya. Canda-canda ya. Boleh untuk siapa aja. Oke, oke. Ada lagi? Ada ini mau tanya apaan lagi? Sudah sih Pak, udah menjawab semuanya. Ya, tadi soal meeting ya. Jadi kita kan ingin lihat animo ya, animo orang meeting saat ini kayak apa sih? Untuk saat ini cukup lumayan beda dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya. Karena kebanyakan untuk saat ini kita yang lebih dominan meeting tuh dari corporate sama BUMN. Corporate ya? Iya. Jadi untuk meeting dari tahun ini atau tahun sebelumnya lebih berkurang sih Pak. Berkurang. Iya. Ya, kami pun juga sama di media karena kebijakan efisiensi itu membuat kondisi kita menurun semua, kinerja omset dan lain-lain itu. Mungkin juga dirasakan oleh teman-teman di
di perhotelan, hospitality juga sama. Iya. Sangat terasa sih Pak dampaknya. Sangat terasa ya Pak. Dan mungkin sama ya, keinginannya pun sama. Bagaimana mengakhiri efisiensi ini ya? Masih bertanya-tanya ya, Iya, iya, masih iya. menjadi pertanyaan bersama sejauh ini. Iya iya iya. Kak, kan saya pernah datang ke sana, pernah menikmati sebuah hidangan yang spesial di sana. Ada sop buntut dan lain-lain. Iya. Konon sop buntutnya itu dari daging lokal, ya bukan daging impor. Apakah ini bagian dari kita memberdayakan produk-produk lokal atau gimana Natera menyajikan untuk hidangan-hidangan para tamu-tamunya? Betul, itu sih Pak. Sejauh ini ketika kita sharing dengan chefnya maupun restoran manajernya untuk kualitas dari bahan yang kita olah di Anatera ini tidak semata-mata hanya untuk dengan bangganya misal untuk produk impor dan lain-lain, tapi justru kita memberdayakan dengan produk lokal. Jadi ini juga menjadi sebuah pride untuk kita juga ketika kita mempresentasikan menunya, apalagi kebetulan kan market kita banyaknya dari luar negeri, jadi kita bisa memperkenalkan ciri khas menu Nusantara ini seperti apa kayak gitu. Karena kalau misalnya kita dengan menu yang ala-ala luar lagi mungkin mereka juga bosan ya. Jadi mereka pasti yang dicari itu apa sih ciri Yang khasnya Nusantara. dari Bali, dari Indonesia ini seperti apa gitu. Ya. Terlepas itu dari bumbu atau rempah-rempahnya, kualitas kayak contohnya untuk dagingnya pun itu harus benar-benar lokal. Ya, kebetulan pemerintah juga saat ini sedang gencar mensosialisasikan soal gastronomi. Jadi bagaimana kita memperkenalkan kuliner Nusantara. Betul. Benar. Iya. Dan itu kemarin pada saat ada meeting internasional di sini, gastronomi itu justru menjadi jualan utama nanti kita ke depan itu. Jualan selain kita menjual keindahan alam, budaya, gastronomi ini bagian dari poin penting yang akan menjadi jualan utama kita keluar nantinya. Gastronomi itu adalah bagaimana kita memperkenalkan kuliner lokal. Baik itu Bali, khas Bali ini apa sih? Ada lawar sih kayak apa sih? Gitu. Iya, betul. Benar. Kemudian ada Sate lilit ya, yang terkenal itu. Kalau di Jawa Barat misalnya ada Batagor tuh kayak apa sih? Batagor. itu gastronomi. Jadi ini yang jadi daya tarik baru lah ya, Ya. kayaknya ke depan dan di pariwisata kita saat ini. Kalau di Anatera itu ada nggak masakan spesialnya? Ada Pak, kebetulan kita kalau untuk grup Pak, untuk grup kita biasanya sediakan namanya tumpeng jan. Oh, Jaan. apa itu? Tumpeng jan itu nasi kuning yang diinclude dengan bumbu-bumbu Bali. Di situ ada masakan sate lilit, sudah include, ada urap juga, ada kuah base genep ya Pak, yang namanya juga sudah include di situ, dan itu disajikannya oleh staf kami yang menggunakan baju adat Bali, dan itu parade. Oke. Iya. Parade konsepnya. Parade. Jadi Misalnya satu Misalnya ada tumpeng request satu orang. menggibung bisa nggak? Kalau menggibung kita belum pernah Pak ya. Nah, Ha-ha. iya. Namun kita kalau disajikan daripada menggibung, kita sajinya yang tumpeng jan tadi Pak. Iya. Itu satu piring sudah include semua masakan Bali dan disajikan oleh tim kami hampir 10 orang gitu parade. Jadi udah hampir- tumpeng tadi itu buat disajikan buat berapa banyak orang? Kita kemarin terakhir ada di 50 pack juga Pak. 50 50 bisa ya? pack bisa. Dan itu Tumpeng ya bentuknya ya? iya, Tumpeng Pak, betul-betul kerucut tumpeng. Satu orang satu. satu orang satu. Wow. Iya. Tumpeng apa sih namanya? Tumpeng jan. Jan. Jan kan enak ya Pak. Iya. Iya. Jadi tumpeng enak ya. Tumpeng enak. Gitu. Jan istilah Bali ya? Istilah Bali. Iya, iya, iya. Jadi kita mengangkat tema istilah Bali dan itu masakan Nusantara. Menunya pun Iya, menu Bali banget. Masuk sih Tuh. menggunakan diksi lokal lah itu. Iya. Dan saya juga suka bahasa genepnya itu, Pak, bahasa genepnya rasanya Bali banget. Bali banget. Iya. Dan Sangat disajikan menusantara. dengan pakaian Bali. Benar. Busana-busana Bali. Itu. Benar, itu biasanya kita staff-staff kita, cewek-cewek menggunakan baju adat Bali dengan parade. Kalau saya menanya soal bagaimana respon para customer yang sering nginep di sana, kayak apa sih layanan di Anatera? Boleh juga misalnya ada semacam testimoni kayak dari negara, dari tamu-tamunya ini Anatera.
Baik. Banyak sih ya testimoni, ada yang testimoni dari tamu yang menginap, ada juga testimoni dari tamu event, contohnya gitu. Iya. Kalau tamu-tamu yang menginap ya mereka senang dengan vibes-nya ya di Anatera ini. Kayak kita ini kan tempatnya itu tropical lalu terbuka gitu kan ya Pak. Mungkin kemarin Bapak sempat lihat kayak banyak burung-burung gitu Iya, kan iya, di iya, sana. saya lihat. Mereka ikut Waduh. breakfast sama kita ke restoran. Iya benar. Oh, iya. Gitu. Kayak di tengah hutan Mereka, aja kita nih. iya, Iya, mereka iya. tuh hinggap-hinggap di kamar. Kebanyakan sejauh ini sih mereka senang dengan vibes itu. Selain itu juga, of course, keramahan dari para staff kami itu sangat sangat warm welcome bagi mereka. Kemudian menu-menu dari masakannya pun itu cocok lah gitu di lidah para tamu. Para tamu ya. Iya, kalau enak kan itu perspektif kan ya Pak, sebenarnya Selera selera. Iya, masing-masing. tapi sejauh ini mereka bilang ya cocok gitu dengan selera mereka. Betul. Ya, kita bisa menyesuaikan juga. Kalau Contohnya soal kemarin. rasa asin aja kadang-kadang beda-beda kita ya. Iya. Betul, dan kita juga tidak mengurangi cita rasa yang Indonesianya gitu Pak. Beberapa kali kami pernah mengadakan cooking class gitu. Yang terakhir itu kami pernah mengadakan cooking class, menunya sate lilit. Sate lilit yang dari ayam sama yang dari ikan gitu. Kita tidak mengurangi cita rasanya itu. Kadang pernah ada review dari tamu luar negeri, mereka bilang, "Saya pernah stay di salah satu hotel masih di daerah Kuta tapi saya rasa sate lilitnya tidak seperti ini." Mereka bilang itu lebih plain katanya gitu. Dan untuk yang Anatera ini dia lebih terasa real gitu. Oh ini adalah sate lilit yang mereka cari gitu. Agak sedikit pedas dan mereka bilang memang seperti itu katanya untuk sate lilit ini yang benar-benar original khas Bali. Memang gitu kan, sate lilit yang saya kenal juga agak sedikit pedas. Iya, dan itu justru yang mereka cari gitu. Kita Tidak tidak merubah rasa ya? tidak merubah rasa. Justru yang originalnya ini yang bikin mereka itu tertarik gitu. Jadi rasa penasarannya itu terjawab akhirnya. Iya, mantap ya. Iya, iya. Gimana adik-adik? Cukup unik Pak. Bagus. Iya, seru sih. Dan kita juga kegiatannya ada juga Pak, kita kadang di satu minggu sekali itu kita buat canang. Ya, ada pembuat canang sari. Iya, pembuatan canang Siapa yang sari. bikin? Itu dari tim FB kita dan nanti biasanya tamu-tamu kita yang dari luar. Bisa ngajarin mereka nggak bikin canang kayak belajar kayak Ya, gitu? tentu Boleh bisa nggak? Pak. Bisa. Karena memang judulnya pun membuat canang sari. Jadi belajar bikin canang sari bersama tamu, bersama staff gitu. Kami dari staffnya juga mengeducate tamu canang sari ini apa, terbuatnya dari apa, bahan-bahan apa saja yang harus disediakan, hingga nanti digunakan untuk apanya, nanti staff kami bantu menjelaskan. Berarti pesertanya dari tamu-tamu yang ada itu kan? Iya, Benar. betul. Dari tamu-tamu yang ada di hotel kita. Ya, intinya di beberapa event atau di beberapa acara yang lokal gitu, kita selalu melibatkan tamu-tamu juga. Jadi untuk selain memperkenalkan Anatera Resort Kuta, kami juga memperkenalkan budaya Bali, budaya Indonesia ini seperti apa. Kan Indonesia di luar sana terkenal dengan kaya akan budaya dan tradisi itu kan. Benar-benar. Tuh. Pak, saya pernah juga melihat ada rooftop di situ kan ya. Hmm. Itu biasanya dipakai apa aja untuk? Ya skydeck tadi kayak. Itu biasa disebut dengan skydeck tadi Pak. Itu biasa kita pakai wedding. Oh di situ. Iya, Di situ. wedding bisa, kalau dari outdoor atau indoor bisa ada pilihan. Misalnya di skydeck juga, bisa juga pakai gala dinner, prom night, birthday party itu biasa di atas. Dan juga langsung bagus, view-nya langsung ke kayak di pantai gitu ya. View-nya lebih ke city tapi kelihatan pantainya dikit Pak. Iya. Iya benar. Sunset sih, sunset Sunsetnya. time-nya Pak itu yang bagus banget di situ. Sunsetnya Iya, bagus iya. banget, apalagi di jam 5:30 itu Pak udah sunsetnya bagus banget di Iya. situ. Jadi dari atas kelihatan banget, apalagi dengan sunset sekarang kan lagi bagus-bagusnya nih di Bali. Itu kelihatan bulatnya matahari Iya. Pak. Untuk harga outdoor sama indoor tuh ada perbedaan atau sama Kak? Sama saja Kak. Oh, sama saja. Ya, tapi kita mengikuti lagi jumlah pack tadi. Kalau untuk mau buka yang di atas, kita minimal di 50 pack. Oke, iya. Iya, iya, iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Kak Yara sama Kak Ali? Yang disampaikan ya. Kalau misalnya- dong kan tentu saja hotel tuh punya ekspektasi. Itu tentu.
ke depan bagaimana dalam situasi seperti sekarang yang lagi efisiensi, kemudian juga situasi konflik global dan lain-lain, itu kan orang banyak mengeluh tentang okupansi kami rendah, tapi kan setiap hotel itu punya strategi bagaimana mempertahankan marketnya gitu loh. Benar. Kayak apa Kak? Ya. Ayo kayak harapannya. Kalau harapan bisa tentunya harapan untuk bagi kami sebagai hotelier ya Pak yang bekerja di bidang perhotelan, hospitality apalagi di Bali. Ya harapannya semoga dengan kondisi yang saat ini segera membaik. Ya mungkin kita semua tidak perlu menyebutkan kondisi apa ya. Sama-sama udah tahu gitu. Harapannya seperti itu. Lalu untuk tamu kita yang sudah menjadi repeater pun semoga seterusnya akan tetap menjadi tamu setia Anatera Resort Kuta. Itu. Lalu ya dari salesnya mungkin Mas Ali. Kalau dari saya sendiri semoga segera membaik ya Pak ya, karena kebetulan saya juga kan di sini sales eksekutif yang megang MICE. Jadi saya marketnya corporate government. Jadi semoga untuk kedepannya lekas membaik lah. Lekas membaik Indonesia. Itu harapannya ingin membaik. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan teman-teman dari Anatera Resort Kuta. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi navigasi atau navigator kita untuk bagaimana sih melihat lebih detail dan merasakan sensasi-sensasi, kemudian suasana-suasana yang nyaman yang ditawarkan di hotel Anatera Resort. Nah, tentu saja kita bisa simak dari hasil obrolan tadi dan mudah-mudahan ke depan kita juga bisa jumpa kembali. Selamat siang. Sampai jumpa. Halo. Terima kasih Kak Yara, terima kasih Kak Ali. Terima kasih Terima kasih, Kak Yara, Ridwan Ali. dan teman-teman semua.